Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel saya. Buat sedulur-sedulur dimanapun berada yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi rezeki yang berlimpah, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan cerita-cerita saya. Jangan bosan-bosan melihat saya, jangan bosan-bosan mendengarkan cerita-cerita saya, pengalaman saya selama menjadi masinis. Jadi selama menjadi masinis itu banyak sekali pengalaman-pengalaman saya di perjalanan. Nah, saya kan berada di Daup 4 Semarang. Jadi rutenya itu ada yang ke Surabaya, ke Madiun, ke Cirebon, dan pernah dulu sampai Jakarta. Nah, dalam perjalanan ini tentunya banyak hal-hal, banyak sekali pengalaman di perjalanan. Ini yang saya mau ceritakan itu pengalaman saya di stasiun pelabuhan. Jadi kalau dari Semarang itu mulai dari stasiun Tawang, Poncol, Jerakah, Mangkang, Kaliwungu, Kalibudri, Weleri, terus Krengseng, Pelabuhan. Habis Pelabuhan, Kuripan, Ujung Negoro, Batang, Pekalongan. Di perjalanan yang ingin saya ceritakan kali ini ketika saya melewati di stasiun pelabuhan. Jadi di stasiun pelabuhan itu sebelum masuk stasiun pelabuhan itu pemandangannya sangat indah sekali. Kalau kita dari timur itu melihat sebelah kanan laut, dan kalau melihat sebelah kirinya itu hutan, perbukitan. Jadi sangat berlawanan, ke kanan melihat laut, ke kiri melihat hutan. Nah, itu kalau saya pas dinas pagi, kalau misalkan Argo Sindoro itu kan pagi berangkat dari Semarang, Tawang itu jam 6, itu sampai di stasiun pelabuhan itu kisaran jam setengah 7 lewat, hampir jam 7. Pemandangannya luar biasa. Jadi laut ada pemandangan di kiri hutan di pagi hari, dan di kanan laut. Sungguh luar biasa itu kalau pagi. Terus kalau yang sore itu Argo Muria itu jam 4 sore dari Semarang. Nah, itu sampai di sebelum masuk pelabuhan di kanan di sekitar laut itu kira-kira jam setengah 5, jam 5 itu waktunya matahari terbenam. Nah, itu pemandangan yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang tidak terdapat di stasiun-stasiun lain, hanya di pelabuhan. Jadi mulai dari stasiun sebelum masuk pelabuhan sampai dengan stasiun Kuripan, pemandangannya di kanan laut, di kiri hutan. Itu kalau dari timur, dan sebaliknya kalau dari barat berarti lautnya sebelah kiri, kanan perbukitan. Itu kalau dilihat dari sisi indahnya. Tetapi ada sisi mistisnya. Ya mungkin boleh percaya, boleh enggak, tapi saya sudah berkali-kali mengalami. Terutama yang tadi saya ceritakan, terlepas dari stasiun Bowerno yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, dan di stasiun Kuripan, ini di stasiun pelabuhan
itu juga lebih mistis. Jadi dulu sebelum relnya double track itu kan masih ada penyusulan dan persilangan, di menunggu lawan silang atau disusul di stasiun, termasuk di stasiun pelabuhan. Nah, kalau dari barat itu berhenti di stasiun pelabuhan, pasti lokomotifnya itu berhentinya di muka sinyal. Nah, di sebelahnya sinyal keluar itu ada sumur tua yang sudah tidak dipakai, dan di situ saya sering, mungkin yang melihat bukan cuma saya, ada beberapa teman saya yang pernah melihat juga. Itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang, berbaju putih, terlihat dari belakang. Dan itu saya melihat mungkin ada sekitar 3 kali selama jadi masinis, 3 kali. Dan itu juga pernah dilihat, bukan cuman saya, asisten saya juga pernah melihat. Itu karena di situ penerangan juga belum begitu terang, karena nggak tahu, sebetulnya sudah ada PLN, sudah masuk, cuman karena di kanan kiri itu laut dan hutan, jadi kurang ada penerangan, jadi masih gelap, sepi, mistis rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah dinas KA Herina. Herina itu kereta dari Bandung, tapi saya menjalaninya dari stasiun Cirebon. Itu dari Cirebon jam 1 malam. Nah, sampai di stasiun pelabuhan, maksudnya melewati stasiun pelabuhan, itu kira-kira jam setengah 4. Nah, kebetulan pada waktu itu saya lewat situ, itu terlihat di sebelah kanan saya, karena ini dari barat, jadi kanan saya itu perbukitan. Itu ada segumpalan api, mungkin sebesar bola tendang ya, untuk sepak bola. Itu bergulung-gulung, itu mengikuti di sebelah saya. Itu kira-kira ada 5 menitan. Dan teman saya juga melihat. Dia tidak mampu berteriak, tidak bisa ngomong, tapi melihat. Setelah api tadi hilang, baru kita bisa saling ngomong. Itu benar terjadi. Dan itu terjadi 2 kali, tapi dengan asisten masinis yang berbeda. Yang terakhir itu sama, namanya Andi. Terus yang pertama itu sama Niko. Itu. Jadi dengan kasus yang sama, tapi asisten berbeda, dengan jam yang sama. Itu pernah saya alami. Terus pernah lagi saya dinas Matarmaja, itu dari Semarang Poncol. Matarmaja itu dulu kereta yang terakhir, kereta malam, tapi yang terakhir itu jam 1 malam. Jam 1 malam berarti lewat pelabuhan sekitar hampir jam 2. Itu kan ada, sebelum masuk stasiun pelabuhan itu ada jembatan kurung, jembatan yang kanan kirinya ada pelindungnya, dan atas itu namanya jembatan kurung. Dan di situ terlihat seperti
di atasnya jembatan itu seperti ada dua kaki yang menggelantung. Dan itu yang melihat juga bukan cuma saya, teman saya juga melihat seperti itu. Kalau jadi stasiun pelabuhan itu kalau siang, pagi, sore itu terlihat indah, tapi kalau malam terlihat angker, menakutkan. Banyak kejadian di stasiun pelabuhan. Terus pernah apa lagi di pelabuhan? Nah, ini di pelabuhan itu pernah juga saya menjalani kereta barang. Nah, kereta barang itu sampai di pelabuhan itu terjadi selang putus. Selang putus itu, selang itu kan fungsinya untuk saluran angin pengereman. Kalau selangnya putus berarti otomatis remnya itu bekerja dan kereta berhenti, tidak bisa ditarik. Nah, itu satu-satunya jalan harus disambung lagi, selangnya harus diganti, yang baru disambung. Nah, ketika salah satu dari kita turun untuk menyambung selang yang putus tadi, itu terlihat dari arah berlawanan itu seperti ada kereta dengan lampu yang terang banget. Ini saya bicara waktu masih single track, belum double track. Kalau double track itu wajar karena masuknya di jalur yang berbeda. Ini masih satu single track. Dari arah berlawanan terlihat, dan yang melihat itu bukan cuma saya, teman saya melihat, konduktor saya melihat. Nah, tetapi setelah selang itu tersambung, kereta yang dari arah berlawanan itu tiba-tiba hilang. Sampai saya itu meyakinkan, tanya ke pengendali sih. Jadi kalau kereta itu ada pengendali, ada pegawai pengendali. Saya menanyakan apakah ada kereta yang berangkat dari lawan arah saya. Itu tidak ada. Nah, yang tadi itu apa? Padahal sudah terlihat jelas, lampunya terang, yang melihat juga bukan cuma saya. Itu pada waktu itu konduktornya namanya Yuli Kris, orangnya pensiun juga. Dia juga melihat banyak sekali ya keanehan-keanehan di stasiun pelabuhan. Sebetulnya enggak cuma pelabuhan, di stasiun lain pun ada keanehan-keanehan. Cuman yang paling mistis, yang paling serem, yang paling angker itu di daerah antara stasiun Krengseng, pelabuhan sampai Koripan. Itu memang benar-benar jalur yang paling gelap, nggak ada penerangan. Penerangan juga kalau lewat ada rumah di kanan kiri itu ada lampu, kalau enggak itu udah gelap. Yang terlihat itu cuman gelap sama suara ombak, ngeri banget. Itu teman-teman. Ini cerita hal-hal aneh di stasiun pelabuhan. Mungkin itu yang saya ceritakan di stasiun pelabuhan. Mungkin di lain waktu akan saya ceritakan di stasiun lain dengan hal-hal yang aneh tapi nyata. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan. Mohon dibantu di like, komen, subscribe agar saya juga lebih semangat untuk berbagi pengalaman selama saya menjadi masinis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.